Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini gue akan melanjutkan kembali untuk men-share terkait dengan pengalaman gue dalam menghadapi kulit yang berjerawat ini. As you guys see gitu ya. Jadi sekarang tuh beneran deh gue nggak pakai make up ya. Dan ini adalah penampakan asli dari kulit gue yang sekarang ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan. Gue masih banyak masih banyak sekali apa sih nih bekas-bekas jerawat, terus juga jerawat mateng juga masih ada beberapa. Tapi sumpah deh, kalau misalnya gue coba compare dengan pengalaman gue yang sebelumnya, itu jauh-jauh lebih baik gitu. Jadi gue sangat mengapresiasi diri gue pribadi untuk bisa ada di titik ini gitu, tanpa gue harus banyak mengeluarkan uang juga gitu. So, menurut gue yang pertama banget perlu kita mengerti, kita pahami adalah terkait kondisi kita sendiri gitu. Jadi secara spesifik ya, jadi walaupun misalnya gue oily, temen gue juga ada yang modelannya oily, gue nggak bisa banget nyamain sama kondisi kulit dia juga yang sama-sama oily sama kayak gue. Kenapa gitu? Ya sama aja sih, kayak setiap orang tuh kan beda-beda ya. Pada dasarnya kan setiap orang itu unik gitu kan. Sama hal dengan kulit lo juga, menurut gue setiap orang tuh punya kulit yang unik gitu. Walaupun misalnya ada yang kering, ada yang sama-sama kering, tapi pasti beda. Pasti tetap ada yang bedanya. Nah itu maksud gue, yang pahamilah kondisi kulit lo secara spesifik gitu. Jadi nah secara spesifik ini sebenarnya berkaitan dengan sensitivitas yang mungkin pada setiap orang berbeda-beda, dan pasti berbeda-beda sih gue rasa gitu ya. Contohnya misalnya gue mungkin oily, temen gue juga ada yang oily, tapi gue tuh sensitifnya sama makanan manis. Ini bener ya. Terus temen gue yang satu lagi yang sama-sama oily, dia sensitifnya sama gorengan misalnya. Hal kedua yang perlu lo lakukan adalah terima kondisi itu. Gue pernah ada di titik dimana gue nggak suka banget deh punya muka oily kayak gini. Gue lebih suka muka tuh kering, karena kalau kering tuh jarang, susah jerawatan gitu ya kan. Dan menurut gue lebih enak aja gitu. Tapi ternyata setelah gue ketemu dengan beberapa teman gue yang mukanya kering juga, ternyata mereka juga punya keluhan-keluhan tersendiri loh. Contohnya kayak mungkin gampang perih karena saking keringnya kan. Terus kayak kalau bedakan pakai makeup tuh susah juga, karena mereka tuh harus nyari complexion gitu istilahnya ya. Kayak mungkin ya complexion gak sih istilahnya, yang buat kayak foundation dan segala macamnya itu harus yang tepat buat mereka biar nggak cracky gitu ya. Mungkin dengan pengetahuan itu sedikit membantu gue untuk bisa akhirnya menerima kondisi kulit gue yang seperti ini gitu. Oh ternyata kulit gue memang kayaknya dia lebih cenderung berminyak dan dia lebih mudah berjerawat. Dan ya gue udah ada di tahap dimana akhirnya gue bisa terima itu. Dan menurut gue setelah lo bisa terima itu, lo akan bisa lebih mudah untuk memberikan treatment yang terbaik buat muka lo, tanpa harus kayak misalnya pakai krim dokter yang mahal, tanpa harus pakai cara-cara yang cepat gitu. Sebelum lo akhirnya ke treatment tadi, jadi kalau yang pertama adalah lo pahami kondisi diri lo dulu, kondisi wajah lo dulu. Terus kemudian yang kedua adalah lo terima kondisi wajah lo apa adanya. Yang ketiga menurut gue, sebelum akhirnya lo bisa memberikan treatment yang baik, adalah lo harus punya mindset bahwa sehat itu lebih penting daripada tidak berjerawat, daripada berkomedo. Sehat itu lebih penting daripada lo, sama aja kayak sehat itu lebih penting daripada lo kurus, sehat itu lebih penting daripada lo harus cantik. Itu mindset yang perlu dibangun, dan memang membangun mindset itu tidak 1-2 hari ya. Lo perlu banyak baca, lo perlu banyak cari pengalaman. Ya mungkin dengan jerawat itu kan sebenarnya, dan kita punya masalah kulit kan, itu juga akan melatih ya diri kita untuk bisa lebih bijak gitu melihat kondisi kita. Nah, jadi ketika mindset itu sudah terbangun, baru deh lo akan lebih mudah lagi untuk bisa memberikan treatment yang baik buat kulit lo. Contohnya, misalnya lo akhirnya tahu ya tadi, ketika lo tahu kondisi kulit lo adalah sensitif sama makan manis, lo akan mudah untuk mengkontrol itu. Kemudian ketika misalnya lo muncul jerawat, lo tuh nggak langsung kayak menjudge diri lo kayak gila gue jelek banget ya, enggak. Tapi lo akan otomatis tuh lo akan mengevaluasi diri lo dulu gitu. Jadi kayak, oh gue tuh jerawat karena ternyata memang kemarin gue sempet tidak mengkontrol makan makanan yang gak sehat buat tubuh gue, atau emang karena ternyata gue jerawat itu karena gue tidurnya gak cukup gitu. Jadi lo akan lebih mudah untuk tahu solusi yang tepat buat kulit lo itu gitu, karena lo udah tahu kan sumbernya tuh sebenarnya dari mana. Oke, nah yang terakhir, kita tuh perlu sadar ya, kita perlu paham bahwa setiap orang itu punya proses yang berbeda-beda dalam merawat dirinya. Nah balik lagi, sebenarnya merawat diri itu tadi ya, basicnya menurut gue adalah ketika lo hidup sehat, semua tuh akan terawat dengan baik gitu. Ya
menurut gue sih, gue belum terlalu sebegitu merawat diri gue ya, jujur aja gitu. Gue tidur masih begadang, makan juga masih kesana, masih belum terlalu dikontrol. Kayak makan gorengan juga masih asal-asalan aja gitu. Tapi seenggaknya menurut gue suatu hal yang positif buat gue adalah gue menyadari itu. Gue menyadari di mana kesalahan gue menyadari apa yang harus gue improve gitu ya. Dan mungkin setidaknya dengan gue tahu itu, gue akan lebih mudah untuk mengontrol hal-hal yang mungkin lebih ketika gue udah tahu itu, gue akan lebih mudah mengontrol segala sesuatu yang nauzubillahi min zalik gitu bisa terjadi buruk buat gue gitu. Kita perlu jadi orang yang lebih fleksibel dengan beberapa hal, tapi kita juga harus punya standar pada beberapa hal gitu. Intinya sih gitu. Thank you semuanya sudah menonton video gue yang ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.